Selamat sore pemirsa di rumah. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Adib Maulidi Muhammad, Ketua Kelompok 3. Izin untuk menyampaikan analisis kasus tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan data dalam aplikasi Peduli Lindungi. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk membuat sertifikat vaksin palsu. Polisi menangkap 4 pelaku yang merupakan pegawai kelurahan Kapuk Buara, pemasar sertifikat palsu, serta pembelinya. Baru-baru ini, Lembaga Riset Cyber Indonesia mengungkapkan bahwa dugaan 3,2 miliar data aplikasi Peduli Lindungi itu bocor. Bahkan, sosok Bjorka menjualnya dengan harga $100.000 Amerika atau 1,5 miliar menggunakan mata uang Bitcoin. Ketua Riset Cyber Indonesia, Pratama Prasada mengatakan, data itu terbagi dalam data pengguna, data vaksin, riwayat pelacakan, serta riwayat check-in pengguna aplikasi dengan memberikan sampel data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai hal positif dan negatif kebijakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi oleh reporter satu kami, Nungki. Silahkan. Nama kami Nungki Purtasari Sarayu. Di sini kami akan menjelaskan hal positif dari kebijakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. 1. Memberikan peringatan kepada pengguna. Pengguna akan mendapatkan peringatan jika di lokasi mereka terdapat orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan. 2. Pengawasan atau surveillance dengan informasi lokasi pengguna yang dibagikan saat bepergian, memudahkan pemerintah mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar COVID-19 selama 14 hari terakhir. 3. Mengunduh sertifikat vaksin. 4. Informasi hasil tes COVID-19 dalam aplikasi. Terdapat fitur yang bisa menunjukkan hasil tes PCR atau swab antigen dari laboratorium yang terafiliasi dengan pemerintah. 5. Sebagai bukti untuk mengakses layanan publik, aplikasi ini sangat berguna bagi petugas di bandara, pusat perbelanjaan, atau di tempat lainnya untuk mengetahui apakah seseorang sudah menjalani program vaksinasi atau belum. Hal negatif dari kebijakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dengan menggunakan NIK, nomor telepon, dan data pribadi. 1. Dengan bocornya data, akan semakin mudah bagi para penipu menggunakan data milik orang lain untuk menipu masyarakat. 2. Bagi orang awam, pengisian data NIK dan KK tidaklah praktis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan pada kebocoran 3,2 miliar data Peduli Lindungi pada penerapan manajemen ASN. Nama kami Sutanti, kami akan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan pada kebocoran 3,2 miliar data Peduli Lindungi adalah 1. Meningkatkan pemahaman ASN mengenai kode etik ASN seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang salah satunya adalah tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, serta melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, jujur, dan berintegritas tinggi. 2. Meningkatkan kompetensi teknis ASN. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui koordinasi bersama dengan ekosistem pengendalian data yang melibatkan Cybercrime Polri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 3. Meningkatkan integritas pengabdian pada masyarakat dengan merubah orientasi ASN menjadi pekerja untuk melayani masyarakat dan meningkatkan integritas ASN dalam memberikan pelayanan. Rekomendasi analisis kasus manajemen ASN dan Smart ASN. 1. Pemerintah diharapkan segera membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi konsumen. 2. Pemerintah bergerak cepat untuk memperkuat keamanan cyber di Indonesia. 3. Mempersempit dan memperketat akses keluar masuk data yang ada untuk menghindari kebocoran data terjadi berulang. 4. Memberikan hukuman yang berat kepada oknum-oknum yang terlibat dalam kebocoran data.
5. Pemerintah mengupdate sistem keamanan cyber lebih baik lagi dengan memperbarui perangkat-perangkat cyber yang ada. 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada mengenai cyber security seiring dengan berkembangnya teknologi dan zaman.